warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah anak ibu, kita akan memasuki atau mempelajari bab 5 dengan judul Harmoni Keberagaman Masyarakat Indonesia. Anak-anak ibu, mohon diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan setelah Ananda memperhatikan pembelajaran ini, Ananda dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tetap semangat dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu dalam lindungannya. Sebelum kita memasuki bab 5 ini, baiklah ibu akan membahas tentang apa sih yang disebut dengan keharmonisan dalam keberagaman. Kita wajib syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmatnya Indonesia diberikan begitu banyak kekayaan yang ada di tanah air kita. Kemudian negara Indonesia berada letaknya di antara dua benua, sehingga kita berada di jalur yang strategis untuk jalur perdagangan, sehingga banyak negara-negara asing yang datang, yang melewati Indonesia, kemudian mereka menetap di Indonesia dan memperkenalkan budaya mereka kepada masyarakat kita. Dan adapun upaya kita memperoleh budaya tersebut harus memfilternya, mana budaya yang baik kita pakai. Apabila budaya tersebut tidak sesuai dengan adat istiadat Indonesia, maka tidak boleh kita gunakan. Adapun tujuan pembelajaran yang harus Ananda ketahui, yang pertama adalah Ananda mampu memahami makna harmoni dalam keberagaman di Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran yang kedua yaitu mengetahui apa saja masalah yang timbul akibat keberagaman yang ada di masyarakat Indonesia. Baiklah, kita akan membahas tentang makna keharmonisan di dalam masyarakat Indonesia. Keberagaman akan melahirkan status sosial, mata pencaharian, jabatan, kedudukan yang timbul di masyarakat. Tetapi hal ini tidak menjadikan kita akan berbeda-beda, karena keberagaman tersebut merupakan anugerah Tuhan yang Maha Kuasa yang diberikan kepada masyarakat Indonesia. Walaupun kita berbeda-beda suku, bangsa, agama, ras, dan antar golongan, tetapi kita memiliki semboyan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia terkenal dengan beribu-ribu pulau. Karena memiliki kondisi alam tersebut, maka setiap pulau yang satu dengan pulau lainnya akan memiliki masing-masing perbedaan, baik itu budayanya, bentuk rumahnya, pakaian adatnya, bahasanya. Jadi
untuk menciptakan persatuan dan kesatuan antara pulau satu dengan pulau lainnya di Indonesia ini, maka diperlukanlah masyarakat yang saling menghargai perbedaan. Walaupun di Indonesia ini memiliki perbedaan tersebut, tetapi kita tidak boleh saling menghina, tetapi kita wajib menciptakan masyarakat yang saling menyayangi dan menghargai setiap kebudayaan di antara masyarakat Indonesia. Kemudian juga dalam kehidupan sehari-hari dengan tetangga, dengan lingkungan sekitarnya, kita harus menciptakan kehidupan yang serasi dan seimbang sehingga tercipta keharmonisan di lingkungan masyarakat tersebut. Yang kedua adalah keserasian atau keharmonisan di bidang ekonomi yang terdapat pada masyarakat kita. Kondisi perekonomian kita yang berbeda-beda karena latar belakang pendidikan masyarakat Indonesia. Ada yang berpendidikan tinggi, ada yang berpendidikan sedang, dan ada yang berpendidikan rendah. Sehingga semuanya itu menyebabkan ada yang kurang mampu, ada yang mampu, dan ada yang tidak mampu sama sekali. Dan adapun upaya pemerintah untuk menanggulangi kesenjangan ekonomi di masyarakat kita adalah dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat, kemudian memberikan kemudahan-kemudahan untuk memperoleh fasilitas hidup, kemudian memberikan, salah satunya adalah memberikan pinjaman modal usaha kepada masyarakat yang kurang mampu. Demikianlah yang diupayakan pemerintah sehingga terwujudnya keharmonisan ekonomi di antara masyarakat yang ada di Indonesia. Adapun yang ketiga adalah harmoni dalam keberagaman gender. Gender artinya adalah jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Kemudian gender ini menunjukkan pembagian peran, bagaimana peran laki-laki dan bagaimana peran perempuan, sebagaimana tugas laki-laki, bagaimana pula tugas perempuan. Tetapi hal tersebut tidak menyebabkan hilangnya kodrat laki-laki ataupun kodrat perempuan. Di Indonesia ini gender atau kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sudah mulai setara, walaupun masih ada sedikit perbedaan. Hal ini tidak menyebabkan terjadinya perkelahian akibat perbedaan jenis kelamin, karena di mata Tuhan juga yang membedakan kita, ketakwaan kita adalah bukan jenis kelamin atau kekayaan ataupun rupa kita, tetapi yang membedakan kita antara satu manusia dengan manusia lainnya adalah ketakwaan kita dan bagaimana kita menjadikan hidup ini menjadi mengisinya dengan hal-hal yang positif. Adapun masalah sosial yang ditimbulkan dari keberagaman masyarakat Indonesia ada 4 faktor. Yang pertama adalah faktor ekonomi, karena faktor ekonomi kita yang latar belakang pendidikan kita, jabatan, kemudian cara memperoleh pekerjaan yang berbeda, sehingga ada orang yang memiliki
kemampuan untuk mencukupi kebutuhannya, ada yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga terjadilah konflik di masyarakat. Yang kedua adalah faktor budaya. Budaya Indonesia yang begitu bermacam-macam, kemudian masuknya budaya asing dan sebagian masyarakat Indonesia yang kurang mampu untuk menyaringnya, maka banyak di antara kita yang mengikuti budaya-budaya asing, sehingga timbullah sikap individualisme, rasa kekeluargaan kita yang semakin menurun, kurang menghormati orang tua, rasa keagamaan yang semakin menipis akibat karena budaya-budaya yang masuk ke Indonesia. Kemudian adapun faktor yang ketiga adalah faktor biologis. Karena ekonomi di Indonesia ini ada yang kurang mampu, sehingga di antara masyarakat kita banyak yang jasmaninya kurang sehat. Ada yang terkena penyakit yang menular, ada yang terkena penyakit TBC karena mereka tidak mampu membawa anggota keluarganya untuk berobat karena ekonomi mereka sangat lemah, sehingga pemerintah kita mengupayakan memberikan fasilitas-fasilitas kesehatan kepada masyarakat yang tidak mampu tersebut. Adapun faktor yang keempat adalah faktor psikologis, yaitu jiwa seseorang. Faktor kejiwaan ini banyak menyerang orang-orang yang ada di kota-kota besar terutama akibat beban pekerjaan yang banyak atau yang menumpuk, sehingga menyebabkan tingginya stres di tingkat masyarakat perkotaan, sehingga sedikit saja ada masalah, terjadilah konflik antar masyarakat. Demikianlah pembelajaran ini. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian Ananda semua. Baiklah, di slide terakhir ini Ibu ada memberikan latihan, kemudian Ananda tulis di buku tulis PPKN. Dan Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.